Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan kurniakan kepadaku kefahaman. Amin. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semua sehat ya? Gimana teman-teman sudah siap untuk belajar pagi ini? Nah, pagi ini kita akan belajar di tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, muatan pelajaran IPA. Silahkan teman-teman disimak rangkuman materinya ya. Nah, di dalam materi IPA ini nanti kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Teman-teman pernah mendengar istilah daur hidup? Nah, apa yang dimaksud dengan daur hidup itu? Daur hidup adalah proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Jadi, semua makhluk hidup mengalami yang namanya daur hidup. Namun, ada yang mengalami daur hidup dengan metamorfosis, tetapi ada juga yang tidak menggunakan metamorfosis. Nah, teman-teman ketika di rumah pernah melihat kepompong? Nah, kepompong itu adalah salah satu contoh dari daur hidup. Kepompong merupakan pertumbuhan dan perkembangan seekor ulat yang membungkus tubuhnya, kemudian akan berubah menjadi seekor kupu-kupu. Nah, teman-teman bisa melihat di bagian bawah, di situ ada beberapa gambar daur hidup hewan. Ada daur hidup kupu-kupu, lalat, dan juga daur hidup ayam. Nah, daur hidup kupu-kupu itu berawal dari telur, kemudian telur menjadi ulat, kemudian ulat menjadi kepompong. Nah, setelah dari kepompong itu akan berubah menjadi kupu-kupu muda. Nah, setelah itu akan menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, kupu-kupu dewasa ini nanti akan bertelur lagi, begitu seterusnya. Selanjutnya, lalat. Lalat berawal dari telur juga, kemudian telur menjadi larva. Nah, larva itu nanti akan selanjutnya menjadi pupa. Nah, dari pupa itu nanti akan menjadi lalat dewasa. Nah, lalat dewasa itu nanti juga akan bertelur dan berputar lagi seperti yang tadi. Kemudian contoh yang ketiga adalah daur hidup ayam. Ayam dari telur itu nanti akan menetas menjadi ite atau ayam kecil. Nah, ayam kecil ini nanti akan tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam dewasa akan bertelur lagi. Dah, itu berputar seperti tadi. Nah, ini adalah beberapa contoh daur hidup hewan. Teman-teman, setelah kita mempelajari daur hidup beberapa hewan tadi, ada kupu-kupu, ada lalat, dan juga ada ayam. Sekarang kita akan mempelajari daur hidup katak. Tentunya teman-teman di rumah sering melihat katak ya. Nah, katak itu merupakan salah satu contoh hewan amfibi. Apa yang dimaksud dengan hewan amfibi? Hewan amfibi yaitu hewan yang dapat hidup di daratan maupun di air. Nah, katak ini pada umumnya mereka memakan serangga. Nah, dalam hidupnya katak mengalami metamorfosis sempurna, yaitu ditandai dengan perubahan bentuk tubuh dengan perbedaan yang sangat terlihat antara fase larva dan juga fase imago atau fase dewasa. Nah, teman-teman bisa melihat gambar yang ada di dalam video ya. Di situ sudah ada gambar metamorfosis katak. Daur hidup katak itu dimulai dari telur. Telur katak menetaskan berudu atau kecebong yang ada di dalam air. Kemudian kecebong itu akan tumbuh, selanjutnya bermetamorfosis. Metamorfosis itu dimulai dari perkembangan kaki yang ada di bagian belakang. Kemudian setelah itu akan muncul kaki yang ada di bagian depan. Nah, setelah menjadi katak muda, nanti akan berubah menjadi katak dewasa. Pada katak ini
ekor terserap oleh tubuh sebagai fase akhir dari metamorfosis. Begitulah metamorfosis katak dari telur sampai katak dewasa. Dari katak dewasa dia akan bertelur dan seterusnya akan berputar seperti yang kita pelajari tadi. Selanjutnya kita akan mencoba melihat daur hidup beberapa hewan lainnya. Tadi sudah ada kupu-kupu, kemudian ada lalat, kemudian ada ayam, kemudian ada katak. Sekarang kita akan coba melihat daur hidup hewan yang mempunyai daur hidup seperti yang kita pelajari tadi. Di sini Ustadz memberikan beberapa contoh hewan. Ada belalang, ada nyamuk, ada kecoa, dan juga ada kucing. Yang pertama, kita akan mencoba mempelajari daur hidup hewan belalang. Teman-teman pernah melihat belalang ya? Nah, belalang itu nanti diawali dari telur, kemudian akan berubah menjadi nimfa. Nah, dengan perjalanan waktu, nimfa ini akan menjadi belalang dewasa atau imago. Nah, setelah menjadi belalang dewasa, dia akan bertelur lagi dan akan menjadi nimfa lagi, dan begitu berputar seterusnya. Kemudian selanjutnya ada kecoa. Nah, kecoa ini nanti berawal juga dari telur. Kemudian dari telur ini nanti akan berubah menjadi nimfa. Kemudian setelah berubah menjadi nimfa, berjalannya waktu akan berubah menjadi kecoa dewasa. Nah, kecoa dewasa ini nanti akan bertelur lagi dan akan berputar seperti yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah daur hidup nyamuk. Nyamuk ini berawal juga dari telur. Kemudian telur akan menjadi larva atau jentik nyamuk. Kalau teman-teman bisa melihat di sekitar yang ada di genangan air itu. Kemudian dari jentik nyamuk itu nanti akan berubah menjadi pupa. Nah, dari pupa selanjutnya akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Kemudian contoh yang terakhir adalah kucing. Teman-teman tentunya pernah melihat kucing ya. Nah, kucing ini nanti dari kucing dewasa dia akan beranak mempunyai kucing kecil. Kucing itu bertelur atau beranak? Iya, kucing itu beranak. Kemudian setelah kucing itu mempunyai anak yang kecil, berjalannya waktu dia akan menjadi kucing dewasa. Dari kucing dewasa dia akan beranak lagi, dan begitu seterusnya. Nah, ini adalah beberapa contoh daur hidup hewan yang bisa kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Gimana teman-teman bisa memahami materi IPA ini ya?